Baik, terima kasih. Saya menjelaskan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini soal yang diberikan berhubungan dengan PT Induk membeli 90% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x10 yang telah ada pada Word yang dijelaskan sekian. Jadi kami diminta untuk membuat yang pertama jurnal eliminasi, yang kedua kertas kerja konsolidasi, yang ketiga laba bersih konsolidasi, dan yang keempat kepemilikan minoritas. Baik, yang pertama akan menjelaskan mengenai jurnal eliminasi. Baik, yang pertama jurnal eliminasi itu kasnya 27 juta didapat dari Rp 30 juta dikali 0,90. 0,90 dapat dari 90%. Pada investasi pada saham PT Anak Rp 27 juta. 27 juta tersebut juga didapat dari Rp 30 juta dikali 0,90. Yang kedua, investasi pada saham PT Anak 45 juta didapat dari Rp 50 juta dikali 0,90. Pada pendapatan dari anak perusahaan Rp 45 juta. Yang berikut, pada tanggal 31 Desember 2000x0 akun investasi pada pembukuan PT Induk sebagai berikut. Dia perolehan 250 juta. Akun ekuitasnya Rp 50 juta dikali 0,90 hasilnya 45 juta. Dividen 30 juta dikali 0,90 sama dengan 27 juta. Jadi saldo 31 Desember 20x0 sama dengan Rp 285 juta. Hasilnya didapat dari 240 juta ditambah 45 juta. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi tahun 20x0. Pertama, pendapatan dari anak perusahaan 45 juta diambil dari ayat jurnal di atas, yaitu investasi pada saham PT Anak. Di sini pada dividen diumumkan harga 27 juta. 27 juta di sini diambil dari jurnal di atas, yaitu kas. Investasi pada saham PT Anak seharga 18 juta. Di sini kita berbicara mengenai mengeliminasi pendapatan anak perusahaan. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas di sini Rp 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini didapat dari Rp 50 juta dikali 0,10. 0,10 ini didapat dari sisa dari 90%, sehingga mencukupi 100%. Pada dividen diumumkan yaitu Rp 3 juta dan kepemilikan minoritas Rp 2 juta. 3 juta di sini didapat dari Rp 30 juta dikali 0,10. Yang berikut mengenai saham biasa PT Anak. Di sini senilai 3 juta. Saldo laba 1 Januari Rp 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak seharga 250 juta. Kepemilikan minoritas Rp 160 juta. Yang berikut berbicara mengenai keuntungan penjualan tanah Rp 20 juta pada tanah 20 juta yang sudah dijelaskan pada Word. Yang berikut berbicara mengenai kertas kerja konsolidasinya. Di sini pos-posnya bisa dilihat dari penjualan sampai kredit berakhir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Di sini penjualan pada PT Induk
400 juta, pada PT anak 200 juta, jadi konsolidasinya dijumlahkan 400 juta ditambah 200 juta, hasilnya 600 juta. Berikut keuntungan penjualan tanah. Di sini keuntungan penjualan tanah 20 juta, jadi dimasukkan dalam debit yaitu 20 juta. Yang berikut pendapatan dari anak perusahaan. Di sini pendapatan dari anak perusahaan senilai 45 juta, jadi dimasukkan pada debit 45 juta. Di sini kreditnya dari atas kita jumlahkan pada kolom PT Induk 400 juta ditambah 20 juta ditambah 45 juta, jadi kredit pada PT Induk senilai 465 juta. Yang berikut kita pindah ke PT Anak. Di sini PT Anak pada penjualannya 200 juta, jadi kita turunkan saja nilai kreditnya Rp 200 juta. Jadi nilai konsolidasi dari kredit totalnya 600 juta. Nilai konsolidasi 600 juta ini diturunkan dari atas. Baik, berikutnya lihat bersama pada layar sehingga sampai akhir kredit. Yang berikut kita berbicara mengenai laba bersih konsolidasi. Di sini laba bersih konsolidasi yang pertama laba terpisah PT Induk yang sudah ada pada awal yaitu Rp 160 juta dikurangi laba antar perusahaan. Penjualan tanah arus ke bawah senilai 20 juta. Itu penjualan tanah, yaitu harga penjualan tanah pada awal tadi yang sudah ada nilainya. Jadi laba direalisasi PT Induk Rp 140 juta. Itu 160 juta dikurangi 20 juta, jadi 140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak. Di sini laba neto PT Anaknya Rp 50 juta. Bagian proporsional PT Induk, di sini kita tahu tadi dijelaskan bahwa membeli sahamnya 90%. Jadi bagian proporsional PT Induknya kita dikalikan dengan 0,90. 50 juta dikali 0,90, jadi hasilnya 45 juta. Di sini laba neto konsolidasinya kita jumlahkan dari atas yaitu 140 juta ditambah 45 juta. Jadi laba neto konsolidasinya Rp 185 juta. Yang terakhir mengenai kepemilikan minoritas. Di sini nilai buku PT Anak. Saham biasanya Rp 300 juta. Saldo labanya 110 juta. Dari total nilai bukunya 300 juta ditambah 11 juta, 410 juta. Bagian proporsionalnya ini kita kalikan dengan 0,10. 0,10 ini kita peroleh dari sisa 90% sehingga menggenapi 100%. Jadi 410 juta dikali 0,10, jadi kepemilikan minoritasnya Rp 41 juta. Sekian.